Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Muhammad Sukmaswarna dari kelas 11 IPA 5 absen 37. Hari ini saya akan mempresentasikan kelainan pada sistem gerak dengan materi presentasi osteoporosis. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan memberitahu susunan materi-materi yang akan saya bahas. Dari yang pertama pengertian, kedua penyebab, ketiga gejala, keempat jenis-jenisnya, kelima patofisiologi, dan terakhir cara pengobatan. Untuk materi pertama yaitu pengertian osteoporosis. Osteoporosis atau pengapuran tulang adalah penyakit yang terjadi saat tulang mulai mengalami pengeroposan secara berkelanjutan. Bagian dalam tulang yang sehat normalnya tampak memiliki banyak ruang kecil persis seperti sarang lebah. Pengeroposan tulang akan membuat ruangan-ruangan tersebut menjadi lebih lebar. Kondisi ini lambat laun membuat tulang kehilangan kekuatannya sehingga menjadi lebih rapuh, bahkan rentan patah akibat trauma kecil. Osteoporosis bisa dialami oleh siapa saja, termasuk anak-anak dan orang dewasa. Namun kondisi ini lebih sering terjadi pada wanita yang telah memasuki masa menopause atau siklus menstruasi yang terjadi saat wanita memasuki usia 45 hingga 55 tahun. Untuk materi yang kedua yaitu penyebab osteoporosis. Osteoporosis disebabkan oleh penurunan kepadatan tulang. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan tubuh untuk melakukan regenerasi tulang, yaitu proses penggantian sel-sel tulang yang lama dan rapuh menjadi sel-sel tulang yang baru. Normalnya kemampuan regenerasi ini akan menurun seiring bertambahnya usia. Lalu terdapat beberapa faktor penyebab osteoporosis. Yang pertama, berjenis kelamin wanita terutama setelah menopause. Yang kedua, memiliki keluarga dengan riwayat osteoporosis. Yang ketiga, mengalami kekurangan vitamin D dan kalsium. Keempat, mengalami gangguan hormon dan penyakit tertentu. Dan yang kelima, mengonsumsi obat kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama. Materi ketiga, yaitu gejala osteoporosis. Osteoporosis terjadi saat kepadatan tulang semakin berkurang. Salah satu gejala yang bisa muncul adalah mudahnya terjadi patah tulang. Walaupun hanya terkena benturan atau tekanan yang ringan, saat seseorang mengalami keretakan tulang atau patah akibat tulang cedera, akan muncul keluhan berupa nyeri, bengkak, dan memar pada area tulang yang patah, serta tidak mampu menggerakkan bagian tubuh tersebut. Lalu terdapat beberapa faktor gejala osteoporosis. Yang pertama, nyeri tulang punggung bawah. Yang kedua, nyeri leher. Yang ketiga, postur tubuh bungkuk. Yang keempat, penurunan tinggi badan secara bertahap. Yang kelima, mudah sekali mengalami patah tulang. Dan materi keempat, yaitu jenis-jenis osteoporosis. Yang pertama, osteoporosis pada anak. Kondisi ini biasanya muncul pada usia pra-pubertas hingga berlangsungnya pubertas. Selain itu, anak laki-laki lebih rentan mengalaminya. Penyebabnya, osteoporosis pada anak hingga kini belum banyak diketahui. Selain itu, kondisi ini juga jarang terjadi sehingga tidak banyak dokter mengetahuinya. Umumnya, pengeroposan tulang adalah penyakit yang sering tidak terdeteksi dan tidak diketahui hingga tulang tersebut patah. Jadi, sebaiknya anak selalu melindungi anggota gerak tubuhnya dan tidak beraktivitas berat terlalu sering. Kedua, osteoporosis pasca menopause. Osteoporosis ini hanya terjadi pada wanita. Wanita yang memasuki masa menopause mengalami penurunan kepadatan tulang akibat berkurangnya asupan kalsium di dalam tubuh. Kondisi ini dipengaruhi oleh kadar estrogen di dalam tubuh yang terus berkurang seiring berhentinya fungsi ovarium. Wanita dengan usia 55 tahun ke atas disarankan untuk tetap konsumsi susu dengan kadar kalsium tinggi dengan mencegah terjadinya pengeroposan tulang atau masis. Ketiga, osteoporosis senilis. Osteoporosis jenis ini dialami oleh pria, tepatnya mereka yang berusia 70 tahun ke atas. Hal ini terjadi karena kepadatan tulang terus menurun akibat kurangnya asupan kalsium, sementara tubuh masih membutuhkannya dengan jumlah banyak. Jenis osteoporosis ini disebabkan juga oleh menurunnya testosteron di dalam tubuh. Semakin rendah kadar hormon seksual pada pria, peluang terjadi pengeroposan tulang belakang semakin tinggi. Dan yang terakhir, osteoporosis akibat pengobatan. Osteoporosis ini terjadi akibat pengobatan yang tengah dilakukan. Pengeroposan tulang jenis ini pun bisa terjadi pada siapa saja, baik pada pria, wanita, dan anak-anak.
Penyakit yang menyebabkan kondisi ini adalah gangguan tiroid, gagal ginjal, kebiasaan minum alkohol, rokok, dan konsumsi obat tertentu seperti kortikosteroid. Pembahasan berikutnya adalah patofisiologi osteoporosis. Osteoporosis terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu kortikosteroid dalam waktu yang lama, gaya hidup, usia lanjut, dan hormon. Pada kortikosteroid dalam waktu yang lama mengakibatkan terganggunya kalsium absorpsi dan defisiensi vitamin D, sehingga terjadinya merangsang aktivitas osteoblas dan membatasi sel osteoklas. Lalu terjadi reabsorpsi, densitas tulang rapuh, dan resiko cedera. Pada tulang rapuh, tanda terjadinya osteoporosis. Lalu pada gaya hidup terbagi menjadi 3 penyebab, yaitu konsumsi alkohol, kurang berolahraga, dan mengonsumsi kopi. Pada konsumsi alkohol, akibat sering mengkonsumsi alkohol mengakibatkan menghambatnya osteoblas sehingga pembentukan tulang menjadi terganggu dan terjadinya osteoporosis. Selanjutnya, kurangnya berolahraga. Akibat kurangnya olahraga, osteoblas serta pembentukan tulang terhambat sehingga massa tulang menurun dan terjadinya osteoporosis. Yang terakhir, konsumsi kopi. Akibat sering mengkonsumsi kafein dapat mengakibatkan menghambatnya penyerapan kalsium pada tulang dan terjadinya osteoporosis. Pada usia lanjut, karena terbatasnya melakukan aktivitas fisik, mengakibatkan ketidakseimbangan regenerasi dan pembentukan tulang dan terjadinya osteoporosis. Pada hormon, biasanya terjadi pada wanita saat pasca menopause, mengakibatkan menurunnya kadar estrogen dan menurunnya timbunan kalsium sehingga osteoklas dan osteoblas tidak terangsang. Akibatnya menurunnya reabsorpsi dan terjadinya osteoporosis. Akibat dari osteoporosis adalah menurunnya densitas tulang sehingga terjadi hambatan mobilitas, tulang hancur, merangsang mediator inflamasi, dan nyeri tulang. Untuk materi terakhir yaitu pengobatan osteoporosis. Pengobatan osteoporosis non-hormonal. Pengobatan non-hormonal meliputi pemberian kalsium dan suplemen vitamin D, bifosfomet dan centrium renate A. Suplemen kalsium dan vitamin D. Kalsium dan vitamin D berfungsi menjaga tulang tetap padat dan mencegah keretakan tulang. B. Bifosfonat. Bifosfonat saat berfungsi menjaga kepadatan tulang dengan memperlambat pemecahan jaringan tulang. Obat yang diberikan antara lain alendronate, etidronate, ibandronate, esidendronate, dan asam zolandronate. Pengobatan osteoporosis hormonal. Pengobatan osteoporosis hormonal dilakukan dengan menggunakan hormon tertentu untuk menjaga kepadatan tulang. A. Hormon estrogen terapi. Penggantian hormon dengan menggunakan estrogen ditujukan bagi wanita yang sudah masuk masa menopause. B. Selective Estrogen Receptor Modulators atau SERMs. Salah satu jenis SERMs yang akan digunakan untuk mengatasi osteoporosis adalah raloxifene. Obat ini bekerja dengan mempertahankan kepadatan tulang dan mengurangi risiko terjadinya patah tulang. C. Hormon testosteron. Terapi dengan hormon testosteron dilakukan pada pria yang mengalami hipogonadisme atau ketidakmampuan memproduksi hormon seks dengan normal. D. Obat penumbuh tulang. Obat ini berfungsi untuk meningkatkan kepadatan tulang dan hanya diberikan jika kepadatan tulang pasien sangat rendah. Kalsitonin. Kalsitonin adalah hormon untuk memperkuat kepadatan tulang yang bekerja dengan cara menghambat kerja sel-sel yang meluruhkan tulang. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.